Baik, pada ayat kedua dari surah As-Sajdah ini, ya, terlebih dahulu kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Ya, dari ayat ini ya, yang apa namanya? Kita akan gali, kita akan analisis ya, dalam hal ini kita tentukan, kita rumuskan dulu apa yang akan kita analisis. Yang pertama adalah diksi Alkitab dan Tanzil. Ya. Penurunan Al-Quran ya, itu tidak ada keraguan sama sekali min Rabbil Alamin ya, dari Tuhan semesta alam. Artinya pewahyuan Al-Quran ini nggak ada keraguan sama sekali dan nggak boleh diragukan. Nah, atau nggak bisa diragukan bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun lisannya seseorang itu boleh saja atau bisa saja lisannya seseorang ya, mulutnya itu bisa mungkin saja mendustakan atau meragukan ayat Al-Qur'an, tapi hati yang sehat, pikiran yang sehat tentu tidak akan bisa meragukan bahwa pewahyuan Al-Qur'an itu adalah dari Allah taala. Nah, ini yang menjadi maqasid, menjadi maksud, menjadi tujuan utama dari Alif Lam Mim As-Sajdah, dari surah As-Sajdah ini. Nah, ini tema besarnya nanti di sini. Sehingga apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi pribadi yang tidak meragukan sedikit pun pewahyuan Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada 4 poin besar yang akan kita analisis untuk menggali makna atau menafsirkan ayat kedua ini. Nah, itulah yang kemudian nanti kita sebut sebagai tafsir tahlili. Yang pertama dari diksi Alkitab dan diksi Tanzil. Nah, nanti dalam Al-Quran kita akan kenal dengan istilah nuzulul Quran, nuzulul Quran. Tapi di sini kok pakainya tanzilul kitab, tidak tanzilul Quran, misalnya begitu. Nah, kemudian nggak pakai inzalul Quran. Nah, tapi pakai tanzilul Quran. Atau kenapa pakai kata isim, kata kalimat isim, kata benda, bukan kata kerja. Misalnya inna anzalnal kitab misalnya gitu, atau inna nazzalnal kitab, atau nazalal kitab misalnya, nazalal Quran, nazzalnal Quran misalnya, atau anzalal Quran, atau yang sejenisnya. Diksinya, pilihannya kenapa tanzilul kitab. Nah, kenapa tanzil, kenapa kitab. Kemudian kedudukan i'rab dari la raiba fih dalam struktur ayat. La raiba fih ini kenapa kok nyelip di sini? Ini nanti kita sebut sebagai jumlah mu'taridah, jumlah yang menyela-nyelai ya, menyela-nyelai antara dalam satu kalimat yang belum sempurna. Tanzilul kitab itu sebagai mubtada. Mubtada itu wajib ada khobarnya. Nah, khobarnya mana? Khobarnya itu adalah mir rabbil alamin. Nah, sehingga la raiba fih ini jumlah mu'taridah. Nah, ini memiliki makna yang tinggi ketika ada jumlah mu'taridah seperti ini. Itu tidak apa-apa, itu bagian dari keindahan bahasa. Dalam berbahasa itu salah satunya ya ada jumlah-jumlah sisipan seperti ini. Tanzilul kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Kalau aslinya tanzilul kitab mir rabbil alamin la raiba fihi. Nah, secara sepintas boleh jadi sama maknanya. Tanzilul kitab mir rabbil alamin la raiba fihi gitu. Tetapi secara pesan ya, penekanan makna, kemudian uslubnya, retorika berbahasanya tentu berbeda, tidak sama. Sehingga kalau diterjemahkan nanti juga pasti menghasilkan makna yang berbeda. Nah, itulah pentingnya kita menganalisis satu persatu dari berbagai aspek. Nah, meskipun yang kita lakukan di bagian ini nanti tentu belum mencakup seluruh aspek analisis. Ya, karena memang ya keterbatasan kita, keterbatasan saya, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan waktu, dan keterbatasan bacaan yang lain-lain. Semuanya penuh keterbatasan. Kemudian yang ketiga yang akan kita analisis itu adalah diksi mir rabbil alamin. Kenapa bukan minallah? Nah, padahal kalau pakai minallah itu ya mungkin bagi kita lebih familiar ya kata Allah. Tapi Allah di sini memilih diksi rabbil alamin. Atau enggak langsung saja tanzilul kitabi la raiba fihi minni gitu. Kan Al-Qur'an sudah jelas dari Allah. Tapi kenapa pakai tidak langsung aja dariku gitu ya. Nah, tapi Allah selalu menunjukkan mir rabbil alamin, tidak dari aku gitu. Nah, atau dari Allah, atau minar rahman, atau minar rahim, yang menurut kita
nama Rahman, nama Rahim itu adalah nama yang paling kita sukai, yaitu nama yang penuh kasih sayang gitu. Nggak pakai itu kenapa? Nah ini nanti tentu banyak rahasia di pada itu. Kemudian yang keempat, analisis yang akan kita lakukan itu adalah analisis yang ditegaskan dari la raiba fih itu apa? Alkitabnya atau tanzilnya. Kita ingat kalau la raiba fih itu misalnya ada di surah Al-Baqarah ayat 1 ya. Nah, di sana alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, dzalikal kitabu la raiba fih, la raiba fih. Nah, jadi kalau di sana jelas tidak ada keraguannya di mana? Fil kitab, fil kitab. Kalau di sini karena Alkitab itu sebagai mudhof ilaih, nah la raiba fih-nya itu kembali ke kitabnya atau ke tanzilnya. Kalau di Al-Baqarah sudah kembali ke bukan ke tanzil tapi ke dzalikal kitab, ke Alkitabnya. Jadi dalam Al-Qur'an tidak ada keraguan sedikit pun. Tapi kalau di sini tanzilul kitab, apakah dalam Alkitabnya itu tidak ada keraguan, yang dimaksud itu ya, atau yang dimaksud sesuatu yang lain. Tanzilnya, penurunannya Alkitabnya itu, penurunan Al-Qur'annya itu yang tidak ada keraguan. Nah, di sini yang harus kita gali nanti. Karena setiap Al-Qur'an, setiap ayat beda satu huruf, satu bentukan saja, beda struktur bahkan ya. Makna lafadznya sama, strukturnya penekanannya berbeda, letaknya berbeda dengan ayat atau bukan letaknya urutannya berbeda, itu sudah beda makna, bukan beda makna, beda pemahaman. Terjemahnya, artinya boleh jadi sama, tapi maksudnya berbeda. Nah, sehingga 4 inilah yang akan kita gali dari satu ayat, yaitu di surah As-Sajdah di ayat kedua ini. Baik, kita analisis coba. Yang pertama, tadi dari diksi Alkitab dan diksi Tanzil. Nah, kita tahu bahwa Tanzil itu kata dasarnya adalah nazala, yang artinya turun. Ini kalau bahasa kita, bahasa Indonesia. Tapi jangan pernah membayangkan turun itu maknanya adalah dari atas ke bawah seperti ini. Seperti hanya kita turun tangga atau kalau kita melempar barang terus barang itu turun ke bawah begitu. Tidak. Bukan itu makna tanzil di sini. Karena nuzulul Quran itu tidak berbicara lokasi, tidak berbicara tempat. Sebagaimana kalau kita bicara tentang sifat nuzulnya Allah. Allah nuzul di tengah malam atau di 2/3 malam, sepertiga malam terakhir. Itu Allah turun ke dunia. Itu bukan berarti turun dalam arti kayak kita melempar barang lalu turun begitu, tidak. Melainkan apa? Turun di sini tidak bicara tempat, karena Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat, tidak butuh tempat. Dan kalaupun ada tempat, itu bukan tempat atau bukan sesuatu yang layak untuk Allah. Jadi sekali lagi ini kaidahnya. Nuzul di situ apa? Ingat dalam Al-Itqan di karya fi Ulumul Quran karya Imam Asy'uti, di sana nanti Anda silakan merujuk apa makna nuzulul Quran. Nuzulul Quran didefinisikan oleh para ulama sebagai ijadul lafz. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah bila harfin wala saut. Al-Quran itu adalah kalamullah yang nggak ada suaranya, nggak ada aksaranya. Nah, kemudian diturunkan kepada manusia. Manusia butuh suara, butuh aksara untuk bisa paham, untuk menangkap informasi. Nah, maka ijadul lafzi, ijadul harfi, ya, pengadaan huruf, pengadaan Al-Quran. Nah, itulah namanya nuzul. Jadi nuzul di situ bukan turun kayak begitu, turun dari langit. Meskipun kita memaham, boleh aja kita menyebut langit itu di atas sana itu langit. Terus hujan turun dari langit, itu tidak seperti turunnya hujan. Makanya proses turunnya air, turunnya hujan dari langit itu berbeda dengan ungkapan turunnya wahyu dari langit. Turunnya wahyu dari langit itu berat, ya, ontal saja sampai nggak kuat berdiri, derung. Kemudian beberapa sahabat ada yang merasakan, misalnya salah satunya sahabat Sayyidina Ibnu Ummi Maktum. Ya, ketika kakinya ketindihan pahanya Rasulullah, saat itu turun ya, ayat ghairu ulid darar, hanya satu ayat pendek, itu rasanya kayak mau patah kakinya katanya.
terasa saat turun ayat itu, ya sebelum Rasulullah membacakan ayat itu kepada saya, ketika konsultasi masalah jihad yang saya nggak bisa karena ada gangguan di penglihatan. Nah, kata Sayyidina Ibnu Maktum, kakiku saat turunnya ayat itu saya merasakan, masya Allah, itu seperti ketindihan beban yang sangat berat sampai terasa kaki ini patah atau putus gitu ya. Nah, sampai segitunya. Itu nuzulul Quran. Ya, jadi pengadaan huruf atau lafadz, dan itu terjadinya di mana? Silahkan nanti merujuk ke ulumul Quran. Ya, lafadz dan huruf itu di mana terjadi? Itu muncul diskusi yang banyak. Tapi saya tidak akan berbicara banyak terkait dengan itu di sini karena bukan tempatnya. Selanjutnya adalah kata Alkitab. Alkitab sebagaimana dimaksud di sini tentunya adalah Al-Quran tentunya. Nah, tapi digunakan diksi Alkitab, bukan Al-Quran. Al-Quran itu lebih menunjuk kepada bacaannya, lebih menunjuk kepada sisi bacaannya. Tapi Alkitab itu lebih menunjuk kepada sisi ketetapannya, tulisannya. Saat itu belum ditulis, tapi yang dimaksud apa? Ketetapan, kepastian ketetapan, ketegasan sebuah pesan dalam ayat. Nah, sehingga ayat yang tegas yang muncul, ayat yang yang diturunkan itu pasti adalah ayat-ayat yang tegas, yang terkumpul. Nanti belakangan kitab itu maknanya kumpulan lembaran. Tapi kitab di situ ketetapan yang tegas. Nah, biasanya kita kalau ketetapan tegas itu diungkapkan dengan apa? Dengan tulisan SK tertulis gitu ya, ditulis. Nah, entah tulisannya bagaimana, yang penting ini menunjukkan bahwa resmi ketetapan ini sudah mengikat. Nah, tanzilul kitab. Tapi lepas dari itu, Al-Quran di sini, Alkitab di sini dimaksud adalah Al-Quran. Tanzilul kitab, la raiba fihi mir rabbil alamin. Jadi, sekarang kembali ke nuzul, diksi nuzul. Ada nazala, ya, ada nazala. Nah, kalau ini nazala, ini nazala. Ada juga anzala. Nah, anzala. Yang ini nanti tiga-tiganya dipakai oleh Al-Quran. Nazalat ruhul amin. Nah, ini pakai tanzil. Nazala, di sini nanti yang jadinya adalah tanzil. Nah, ini masdarnya, bentuk masdarnya nanti tanzil. Kalau anzala atau unzila, nah ini nanti jadinya inzalul Quran. Ketika menggunakan unzila atau anzala, ya, anzalna ilaikal Quran ini. Anzala itu wilayahnya dalam tanda petik wilayah atau domainnya itu adalah domain Allah murni. Artinya apa? Ketika bicara tanzilul kitab, ini berarti domain yang dibicarakan oleh Allah, proses yang dibicarakan oleh Allah, proses turunnya Al-Quran, itu bukan proses yang yang masih domainnya Allah murni. Kita ingat proses turunnya Al-Quran, nanti silakan dicek lagi di Ulumul Quran, di bab Nuzulul Quran, di Al-Itqan juga jelas sekali, rinci sekali. Di sana kalamullah, ya, kalamullah turun dari Allah, ya, di Lauhil Mahfud, ya, kemudian as-sama'id dunya. Nah, di sama'id dunya. Di sama'id dunya ini maka istilahnya anzala. Ini domainnya Allah. Tidak ada yang bisa atau tidak ada yang berperan di sini ini. Nah, Allah domainnya Allah murni. Nah, sampai di sini kemudian nanti malaikat Jibril, ya, menurunkan kepada Nabi Muhammad, ya, nanti menurunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, di sini ini tanzil. Nah, ini namanya prosesnya tanzil. Dari sini tentu Allah yang menurunkan juga, tapi Allah sudah melibatkan malaikat Jibril. Ya, sudah melibatkan malaikat Jibril. Nah, di sini sudah melibatkan. Kalau di sini masih domainnya Allah murni. Nah, kalau di sini sudah melibatkan malaikat Jibril. Nah, itu yang membedakan. Nah, ini yang membedakan. Jadi ketika di sini, ya, ini domainnya orang beriman.
orang beriman sudah nggak perlu penjelasan macam-macam, sudah seandainya ini kalamullah diturunkan pakai apapun nggak perlu bertanya-tanya lagi gimana prosesnya, nggak perlu begitu orang beriman. Tapi ini karena bicaranya dalam konteks sedang meluruskan ya atau mengoreksi ya pandangan tujuannya orang-orang kafir, maka kemudian yang disorot oleh mereka itu adalah di sini proses penurunannya dari malaikat, yang akhirnya mereka mengira atau menuduh bahwa ini dibisiki oleh jin, oleh setan, ya dibisiki oleh setan. Nah, lalu mereka ragu atau mereka menuduh bahwa ini ucapannya penyihir. Nah, sehingga orang-orang beriman itu orang-orang yang tersihir. Nah, sebenarnya jawabnya gampang. Kalau memang Rasulullah itu penyihir dan para sahabat yang beriman itu adalah orang-orang yang tersihir oleh sihirnya Rasulullah, kenapa nggak sekalian orang-orang kafir itu disihir aja sekalian biar jadi beriman? Jadi nggak ada lagi orang membantah, mendebat. Seandainya itu Rasulullah penyihir. Nah, logikanya kan begitu. Tapi kan kenyataan enggak. Atau ada mereka juga menuduh Rasulullah itu orang gila. Bagaimana mungkin orang gila itu bisa memaafkan, bisa bertindak bijaksana sekali dengan mereka yang berbuat kesalahan terhadap mereka. Nah, terhadap beliau. Nah, ini luar biasa. Jadi tuduhan-tuduhan inilah yang kemudian dibicarakan di sini. Tapi bagian ini tidak bicara yang masalah Rasulullah dituduh gila, Rasulullah dituduh penyihir, tidak. Karena itu nanti ada surah lain, ya, di surah Al-Qalam, Nun wal qalami masturun. Nah itu di sana Rasulullah dituduh oleh orang-orang kafir sebagai orang gila. Tapi kemudian jawaban Allah di sana apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Bagaimana mungkin orang gila punya akhlak yang mulia? Nah, itu aja logikanya sudah nggak main. Nah, itu jawaban Allah di sana. Nah, kalau di sini jawaban Allah ya, kenapa menggunakan tanzilul kitab bukan inzalul kitab atau yang lain? Karena memang nanti akan bicara tentang masalah am yaqulu naftarah. Tuduhan orang-orang kafir yang menyatakan bahwa ini buatan Muhammad. Nah, itulah yang menjadi diksi tanzil di sini jadi perlu kita analisis. Ya, karena memang ayat selanjutnya akan bicara am yaqulu naftarah. Orang kafir menuduh ini buatan Muhammad. Padahal ini tanzil. Ini proses turunnya ada dari langit dari Allah, ya. Melalui perantara malaikat Jibril. Nah, tanzilul kitab, tanzilul Quran melalui malaikat Jibril itu la raiba fih, tidak bisa diragukan. Tidak ada keraguan sama sekali di situ. Nah, meyakinkan, sangat kuat. Buktinya banyak gitu ya. Buktinya banyak. Buktinya kuat sekali. Nah, nanti di sini penuh bukti. Ada hakikat. Nah, ada hak, maka nanti ada istilah hak. Nah, karena ada hakikatnya. Banyak sekali bukti-bukti nyata yang menunjukkan bahwa ini bukan buatan Muhammad, bukan muftara, bukan iftarahu Muhammad, tetapi tanzilul kitab. Oke, kita kembali ke sini bahwa tanzil di sini adalah ada yang ditekankan ada peran malaikat Jibril. Nah, tetapi harus diingat bahwa malaikat Jibril berperan mentanzilkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dan itu tidak ada keraguan dan tidak bisa diragukan, itu adalah atas murni atas peran dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mutlak. Nah, inilah mirrabbil alamin. Tanzilul kitab mirrabbil alamin. Jadi malaikat yang diutus mengantarkan wahyu kepada Nabi Muhammad itu adalah murni mirrabbil alamin, adalah utusan dari Tuhan semesta alam, ya, tidak dari setan atau dari sumber lain, melainkan murni dari Rabbil alamin. Nah, di sini mir Rabbil alamin. Tadi kita salah satunya ingin membahas tentang kenapa Rabbil alamin, ya, bukan minallah. Oke, di sini kedudukannya sebagai jumlah mu'taridah, ya, jumlah yang menyela-nyelai atau menyisipi, ya, menengahi gitu antara mubtada dan khobarnya, jumlah yang nyisip di tengah. Karena memang di situ ingin menegaskan apa? Menegaskan proses turunnya ini yang tidak ada keraguan. Kalau di dalam Al-Baqarah itu la raiba fil kitab, kitabnya tidak mengandung keraguan sama sekali. Tapi kalau di sini proses turunnya Alkitab, ya, proses turunnya Al-Qur'an
Ya, jadi apa namanya? Kalau kita lihat di sini, fi itu kembalinya ke tanzil. Jadi proses turunnya itu nggak ada keraguan sama sekali bahwa itu prosesnya dari malaikat Jibril, mir rabbil alamin, dari Allah. Oke ya. Jadi proses ini yang dibicarakan, nuzulul Quran. Rabbil alamin, Allah memilih untuk menggunakan Rabbil alamin, tidak menggunakan nama yang a'udham, yaitu Allah, atau menggunakan nama lain misalnya Ar-Rahman ya, atau Ar-Rahim misalnya. Tapi menggunakan nama Rabbil alamin. Karena di sini satu ya hikmahnya, tentu kalau makna udah jelas Tuhan semesta alam begitu, tapi kalau hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah apa? Bahwa Tuhan itu maha mengatur, maha memberi, maha berbuat segala sesuatu ya untuk hambanya, untuk makhluknya, untuk alam semesta raya ini. Dan ini semua adalah alamin, itu adalah bukti nuzulul kitab yang la raiba fih. Bukti turunnya Al-Quran yang paling nyata, yang tidak ada keraguan. Sehingga kalau kita mau berpikir tentang al-alamin, ya, kita akan mengenal Rabb, kita akan mengenal Tuhan, mengenal Allah, dan kita juga akan paham hakikat dari nuzulul kitab. Nah, disinilah alamin, Rabbil alamin. Biasanya kalau menggunakan kata Allah, ya, itu arahnya itu adalah lebih kepada al-ubudiyah. Biasanya arahnya ke situ. Arahnya adalah kepada penghambaan yang sepenuhnya kepada Allah. Nah, kalau di sini, ini seolah-olah mengajak kita kepada ya proses mempelajari untuk berpikir jernih. Ya. Memikirkan secara jernih. Jadi domainnya domain akal. Domainnya domain akal. Silahkan gunakan akal sehatmu, hati nuranimu yang jernih, untuk apa? Untuk memikirkan alam semesta raya ini agar bisa memahami proses turunnya Al-Quran itu dengan baik sehingga kamu yakin betul. Yang kedua, agar kamu bisa mengenal kalam-kalamnya dan mengenal Allah dengan sangat baik sehingga nantinya kamu bisa menjadi seorang hamba yang sempurna. Nah, itulah. Ya, sehingga hamba yang sempurna itu hamba yang bagaimana? Hamba yang bisa bersujud kepada Tuhannya. Bisa bersujud, bukan hamba yang merasa tinggi, bukan hamba yang merasa sombong dan sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu adalah kira-kira kandungan yang bisa kita peroleh dari ayat kedua dari surah As-Sajdah. Analisisnya seperti itu. Jadi secara global ayat ini menegaskan atau ingin menegaskan secara tegas, secara nyata bahwa proses turunnya Al-Quran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain-lain dan bukan pula buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya yang makna ijmalinya. Nah, sehingga pelajaran yang bisa kita ambil apa dari ayat ini? Ya, kita belajar yakin dan belajar berpikir ya untuk mencari hakikat-hakikat itu. Ya, kalau kita masih pengen lebih yakin lagi, ya tentu kita harus pelajari tentang proses proses turunnya Al-Quran, merenungkan ya bagi proses turunnya Al-Quran, terus kemudian kita juga merenungkan alam semesta raya ini dalam rangka kita mengenal siapa diri kita sehingga kita banyak bersujud kepada Tuhan kita yang memberikan kita banyak sekali anugerah di dunia dan mengarahkan kita kepada kebahagiaan akhirat ya, dengan nikmat-nikmat yang ada di dunia ini. Baik, selanjutnya ya kita akan lihat bagaimana ayat ketiga, namun tentu di video yang selanjutnya lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.